Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan sedikit membahas tentang regulasi mutasi bagi P3K sesuai dengan aturan bagi seluruh ASN P3K. Aturan resmi Pansel ini perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K guru yang saat ini berlangsung. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, video kali ini kami rasa cukup pantas untuk kita bahas berkenaan dengan regulasi ataupun aturan yang mengatur terkait mutasi ataupun rotasi pegawai ASN P3K. Di sini ada pertanyaan, apakah Pemda itu dapat melakukan mutasi atau rotasi pegawai ASN P3K yang prosesnya itu sampai saat ini adalah di tahun 2022 sudah memasuki tahap ketiga Bapak Ibu, dan di tahun 2023 nanti akan masuk pada istilahnya tahapan seleksi keempat. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan berkenaan dengan mutasi ini Bapak Ibu. Hal ini tentu saja kalau kaitannya dengan seleksi P3K tahun 2022 ini yang diumumkan baru kemarin, itu berkenaan dengan banyaknya penempatan yang ternyata di luar dari kebijakan awal. Baik itu mungkin penempatan yang seharusnya di formasi induk, dia ada formasi tetapi mengapa dia dicampak keluar induk sehingga berkeinginan untuk kembali ke dalam sekolah induknya karena memang gurunya tidak ada, ataupun mereka mungkin yang ditempatkan sangat jauh dari lokasi keluarga sehingga berkeinginan untuk mengajukan perpindahan ataupun mutasi atau istilahnya rotasi bagi ASN P3K yang baru saja dinyatakan lolos. Untuk itu video ini sangat direkomendasikan bagi Bapak Ibu. Silakan simak sampai selesai. Ya, di sini Bapak Ibu kita ketahui kalau untuk mutasi PNS itu sudah jelas ya Bapak Ibu, ada beberapa aturan yang sudah mengatur, di antaranya ada surat edaran nomor sekian tentang petunjuk teknis peraturan BKN nomor 5. Jadi ini ada edarannya lagi yang menjelaskan tentang peraturan BKN nomor 5 2019 yang mengatur tata cara pelaksanaan mutasi. Jadi untuk ASN PNS itu sudah jelas pengaturan bagaimana cara mutasinya. Nah, di sini peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019 tanggal 5 April sudah mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan mutasi ya Bapak Ibu, yang terdiri dari sekian halaman ini cukup banyak. Prosedur pindah dari satu daerah ke daerah lain dan satu instansi ke instansi lain. Kemudian diperkuat dengan surat edaran yang tadi, yakni berkenaan dengan juknis tentang tata cara pelaksanaan mutasi yang diberikan kepada ASN PNS. Nah, lalu bagaimana dengan aturan ataupun regulasi untuk ASN P3K? Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, di sini kita coba flashback dulu Bapak Ibu, kembali kepada rencana awal mengapa P3K itu dibuka. Ya, di sini banyaknya permintaan pindah setelah diangkat menjadi PNS, maka Kepala BKN wacanakan buka formasi P3K untuk guru dan bidan. Nah, ini dasar awal ataupun kisah awal flashback mengapa dibuka P3K untuk guru dan bidan. Nah, informasi ini kami dapatkan dari portal BKN. Kepala Badan Kepegawaian Bapak Bima Haria mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tetapi cukup pegawai P3K. Nah, ini usulan awal. Beliau melanjutkan ada 3 hal yang utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut. Pertama, banyaknya guru atau bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS atau PNS. Nah, ini jelas Bapak Ibu, banyaknya guru atau bidan yang mengajukan pindah. Kedua, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa kepala daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan. Nah, ini Bapak Ibu awal mengapa P3K itu diwacanakan. Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Padahal pengangkatan guru dan bidan terutama di daerah 3T merupakan kebijakan afirmasi pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata. Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kerja yang bersangkutan, ujar Bima. Nah, dari statement ini Bapak Ibu dapat kita tangkap sedikit bahwa sebenarnya perancangan wacana dibukanya P3K itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada guru ataupun bidan atau pegawai P3K yang akan mutasi. Sehingga perancangan daripada P3K ini memang dirancang untuk ASN itu tidak pindah-pindah. Ya, secara umum sebenarnya mutasi atau rotasi itu
merupakan kewenangan dari PPK. PPK ini adalah Pemda, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Namun berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang P3K tidak mencantumkan poin terkait mutasi. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat di bagian keempat yang mengatur tentang manajemen P3K. Di sini disebutkan manajemen P3K pada pasal 93 itu mengatur tentang penetapan kebutuhan, tentang pengadaan P3K, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, kemudian pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Nah, di sini Bapak Ibu tidak ada satupun bagian yang menyebutkan ataupun mengatur terkait mutasi. Ya, berdasarkan hasil diskusi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, di saat awal-awal akan dibukanya P3K tahap 1, 2, 3 tahun 2021, di sini sudah dibahas beberapa hal berkaitan dengan P3K. Salah satunya di poin 4 adalah tentang mutasi. Yakni apakah pemerintah daerah dapat merotasi ataupun mutasi guru P3K. Nah, di sini disebutkan bahwa rotasi atau mutasi P3K itu termasuk kewenangan PPK yang kita sebutkan tadi, yakni kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Namun pernyataan ini belum memberikan kejelasan apakah sebenarnya P3K guru itu boleh pindah atau tidak, ya Bapak Ibu. Berarti ini adalah sesuai dengan kepentingan ataupun hasil evaluasi di pemerintah daerah. Namun di dalam Instagram BKN kami dapati satu postingan seperti ini Bapak Ibu. Disebutkan bahwa kontrak P3K dengan PPK, yakni gubernur, bupati, ataupun wali kota, itu sifatnya by name by address. Sehingga permintaan mutasi sama dengan mengakhiri kontrak. Nah, ini Bapak Ibu, postingan yang kami dapatkan dari laman Instagram BKN. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya indikasi P3K ASN itu untuk pindah itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kemudian di postingan yang lain disebutkan, kenapa ASN P3K tidak bisa mutasi. Nah, ini disebutkan bahwa P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang kita sebutkan tadi, Pemda, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang, di mana di sini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian dalam postingan lain juga kita dapatkan dari Bapak Muhammad Ridwan. Di sini diposting pada tanggal 15 Oktober yang lalu ya. Tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K dengan PPK, gubernur, bupati, wali kota itu bersifat by name by address. Kinerja tak sesuai atau minta pindah tempat kerja, maka berakibat kontrak berakhir. Salah satu mengapa ada P3K guru adalah agar tidak ada lagi yang meminta mutasi, menjaga supply dan demand. Nah, ini pernyataan Bapak Muhammad Ridwan, tentu saja sama dengan regulasi yang disampaikan oleh BKN. Kemudian postingan yang lain menyebutkan, yuk ketahui perbedaan PNS dan P3K. Ini pertama, kalau PNS itu berstatus pegawai tetap, di mana pegawai itu ada NIP, kemudian ada jaminan hari tua atau pensiun, kemudian memiliki pangkat dan jabatan, yakni jenjang karir, kemudian ada mutasi atau pemindahan kerja. Sedangkan P3K, yang pertama bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun. Nah, ini Bapak Ibu ya, bukan hanya 5 tahun tapi sampai 30 tahun. Namun kontraknya itu bisa diperpanjang setiap 5 tahun. Kemudian disebutkan bahwa P3K itu tidak memiliki jaminan hari tua atau pensiun, kemudian tidak ada juga status pangkat, serta tidak dapat mengajukan mutasi. Nah, ini Bapak Ibu beberapa aturan dan regulasi yang mengatur terkait adanya permohonan pindah ataupun mutasi ASN P3K. Tentu saja pihak Dinas Pendidikan nantinya akan berkoordinasi dengan BKD dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur ataupun wali kota, untuk memutuskan apakah yang bersangkutan dapat dipindahkan atau dimutasi sesuai dengan permohonan dan alasan-alasan yang diajukan. Nah, demikian Bapak Ibu regulasi terkait rotasi ataupun mutasi ASN P3K bagi rekan-rekan ASN P3K. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.